halo seluruh kabar lagi bersama saya Klojo. Ini gede banget ini cak. Tunggu belakangnya. Tepuk ini. Nah, jadi hari ini aku sama Nyonya mau periksa kandungan. Biasanya udah seminggu sekali ya ininya. Dan ini mungkin minggu-minggu ini lahirnya ya. Udah umur berapa ya? 38. Minggu ini udah Besok mungkin minggu depan. Itu sebenarnya HPL-nya tanggal 10. 39. Selalu biasa lewat lampu merah sini. Sana hijau, nunggu lampu merah dulu. Busnya lewat. Yo, hijau. Kita jalan. Nah, ini posisinya seperti biasa ya. Jadi ini kita memang jalan kaki. Oh, kaget. Kaget aku. Sepeda sampai ngepot. Mana dia lihat di depan kan. Nah, ini kita memang sengaja jalan kaki karena kandungan udah gede juga. Dulu pas kandungannya masih kecil sih kita naik mobil terus ya. Cuman deket banget dari rumah ini, jalan kaki paling berapa ya? 5 menit ya? 5 sampai 10 menitan lah. Ya, 10 menitan lah ya. Kalau pelan-pelan banget. Soalnya biasanya yang kita sholat Jumat di sana, kalau nggak yang sering kita buka bareng itu lebih jauh itu. Ini lebih deket banget, deket pom bensin ini. Tinggal sini dikit gitu. Jadi memang sengaja kita jalan kaki biar cepat lahirnya gitu. Karena udah mau tanggalnya. Seperti itu. Karena dokternya juga nyaranin suruh jalan kaki juga. Tapi bukan berarti jalan kaki pas ke rumah sakitnya, ke kliniknya ya. Ini kita inisiatif sendiri aja. Oh no. Biar gajinya cepat turun. Biasanya kita juga pagi sore kita jalan-jalan ke sana. Lumayan sih ngos-ngosan juga ya. Soalnya ini panas, ini jam 11 ya. Jamnya kita periksanya jam 11. Jam 11 kurang 15 menit kita datang jalan kaki ya. Ini udah mulai musim panas sih, jadi agak mulai panas. Udah bulan 5 di sini. Nah, ini kliniknya. Wah, anginnya gede banget tuh. Oh, ini musim apa nih? Tuh. Begitu semua ini. Ini kliniknya ini ya. Ini bangunannya 2 lantai. Ini klinik, bukan rumah sakit. Atau bukan rumah sakit ibu dan anak, tapi klinik. Yuk, hello, lewat sini aja. Wah, debunya sampai ini, kelilipan aku. Sini. Debunya di luar. Masa cerot dulu sini ya. Pertama kalau aku suka haus jalan 10 menit, jam 11 kurang 5 menit. Nah, datang langsung suruh ke toilet, sana toiletnya. Udah selesai, langsung ke sana. Suruh langsung timbang sama ini. Yuk suruh ke sana sah. Biasa pemeriksaan perut kayaknya. Pemeriksaan anaknya. Lagi diperiksa kayak di EKG gitu ya, perutnya situ dipasang alat. Terus alatnya itu kayak nanti ngeprint gitu. Nah, ini jadi kliniknya kayak gini ruangannya. Ini yang ruang bawah, mungkin nanti yang untuk melahirkan di atas ini. Gitu. Nanti pas melahirkan kayak gimana? Coba kita tunggu, doain aja semoga ini lancar semuanya. Nah, ini jadi
Ini tuh udah pemeriksaan keberapa ya kayak gini tuh? 3 ya? 3 kali lah. Dari sejak umur 36 apa 7 ya itu ya. Sebelumnya kan sebulan sekali pemeriksaan, terus 2 minggu sekali, terus seminggu sekali kan. Ini udah seminggu sekali itu udah 3 kali gitu. Dari umur 36, 37, 38 gitu. 39 ya. Oh 37, 38, 39. Kita milih di sini tuh karena yang pertama deket rumah. Terus yang keduanya itu di sini tuh bisa pesen makanan halal. Makanan halal bisa pesen, terus bisa pas lahiran itu ditungguin. Bisa ditungguin gitu. Maksudnya bisa ikut masuk pas lahirnya tuh bisa ikut nemenin gitu. Soalnya ada rumah sakit atau klinik yang memang nggak bisa gitu. Banyak teman-teman, dan aku pas pertama kesini udahlah sini aja karena deket gitu. Kan kalau bisa lahiran, mau lahiran bisa langsung lari ke sini gitu kan. Terus bisa ini main kayak ngunjungin tiap hari itu bisa kalau sore. Perawatnya datang. Nah tapi di klinik ini tuh memang biayanya agak mahal ya kalau dari rumah sakit yang lain gitu. Aku juga nggak tahu mahalnya berapa, aku belum bisa cerita. Nanti kalau misalkan ini aku baru bisa cerita ya. Karena temanku yang baru lahiran di Osaka itu ada yang gratis, ada yang nomboknya dikit, ada yang uangnya malah kembali gitu ya. Nah karena lahiran di Jepang itu dapat bantuan itu uang 42 juta gitu ya. Sekarang naik ya, tahun ini mulai bulan 4 kemarin tuh naik jadi 50 jutaan, dari 42 naik jadi 50 juta ya sekitar segituan lah ya. 42 mang ya, 42 ribu yen, 420 ribu yen ya. Dari 500 itu sampai sekarang naik jadi 500 ribu yen ya, kalau dirupiahkan sekitar 50 sampai 55 jutaan lah ya. Itu pun kalau di rumah sakit ini itu nggak tahu nanti nombok apa enggak. Cuman kalau pas masih 420 ribu yen itu masih nombok katanya gitu. Jadi dulu pas pertama masuk sini tuh ada uang muka ya. Uang muka itu 150 ribu yen. Kalau di rumah sakit lain temanku itu ya, yang di daerah Yokohama sini itu 100 ribu yen. Tapi kalau di tempat lain kayak di Osaka atau di tempat lain itu katanya nggak ada uang-uang kayak gitu ya. Nah di sini tuh uang itu nanti dipakai ketika misalkan ada apa-apa, nanti ngambilnya uang dari situ. Tapi kalau nanti misalkan nggak ada apa-apa, uangnya itu kembali ke kita gitu loh. Tuh, ini pemeriksaan kayak gini hampir 30 menit ya. Biasanya 30 menit sampai itunya panjang itu kertasnya itu ya. Kayak EKG-nya itu kertasnya panjang. Terus habis ini nanti baru ke ruang sebelah, ke ruang dokternya, diperiksa USG ya, USG gitu. Sama diterangin ini nanti grafiknya normal, grafiknya gini. Paling pemeriksaan biasalah, kandungan anaknya tuh posisinya gimana, terus berat badan perkiraannya kayak gitu. Itu. Nah ini mungkin udah mau selesai ya, itu kertasnya udah panjang. Bentar lagi mungkin susternya datang, perawatnya. Yang sini kosong. Sebenarnya ini buat tiduran aku kali ya? Apa? Oh iya tidurnya di sini ya. Nih ruangannya, luarnya. Tadi ruangannya di sini. Ukur ini ya, timbang sama tensinya di situ. Nah ruang dokternya sebelah sana. Udah selesai. Ke ruang sebelah buat ke dokternya. Hai. Enggak. Ruangnya situ. Well, basketball, fine. これが
頭の後ろ、顔ここ、フェイスここ真下です。で、この辺が心臓かな。さっきつけてもらったらこの辺がハートビート。音小さい。Hai, arigatou. Yuk, ini kembaliannya. Nah, ini rumah sakit kliniknya ya tuh. Boleh ini ya. Yuk. Panas. Panas ya? Anginnya. Iya. Ini kok masih ini aki. Ini kita udah pulang tadi. Ini setengah jam ya. Setengah jam pas lah. Ya kalau di deket enak. Jadi nggak antri, enaknya tuh gitu. Karena dulu kan sebelum ini kita sering periksa ke sana rumah sakit yang agak jauh, itu antrinya 1 jam, 2 jam, itu paling nggak ya 3 jam kita butuh sampai pulang lagi itu. Makanya kita males lah jauh-jauh. Lagian transportnya juga sama aja, jauh-jauh sana ke sini juga dihitung. Kita ngobrol di rumah aja deh. Panas ini di sini. Nah, ini aku udah sampai rumah ya. Panas banget tadi, angin juga gede, matanya juga pedes nih akhirnya ya. Karena ya biasalah udah mau musim-musim panas gini biasanya apa namanya, mau ini ada angin-angin taifu gitu, angin topan gitu. Nah, jadi tadi kliniknya itu memang deket dari sini ya, jalan kaki 10 menit nyantai gitu ya. Terus kenapa aku pilih situ walaupun harganya agak mahal ya. Tadi juicing terakhir tadi ya, periksa terakhir itu tadi itu kita habis 4.200 yen atau sekitar ya 450 sampai 500 ribuan. Itu pemeriksaan tadi doang ya. Kalau misalkan ada pemeriksaan darah kayak sebelumnya, itu kita bayar sampai 6.000 yen atau sekitar 600 ribuan lah ya. Seperti itu tiap kali pemeriksaan. Jadi misalkan sebulan 4 kali kan, seminggu sekali ya, 4 kali ya dikali aja. Misalkan 4.000 lah, 4.000 dikali 4 ya hampir 16.000 ya. Hampir 1.600.000 itu buat pemeriksaan doang, belum buat yang lain-lain gitu ya. Ya aku nggak apa-apa sih kalau di situ masalah uang itu udah ada yang atur ya, rezeki bisa dicari gitu. Nah, karena dulu kan pernah periksa di tempat jauh karena malas menunggunya gitu ya, pernah nunggu di sana antrinya banyak gitu ya. Terus transportnya juga sama aja lah ya, dihitung-hitung sebulan udah deket aja sini aja di ini kan sama aja harganya juga ke situ gitu. Tapi kalau di klinik lain atau di rumah sakit lain, kalau di rumah sakit itu biasanya lebih murah. Kayak temenku biasanya ada yang bayarnya cuman nggak bayar, ada yang bayarnya cuma 1.000, kadang paling mahal tuh 2.000, atau bahkan tuh nggak bayar gitu ya tiap pemeriksaan kayak gini tadi itu bahkan yang nggak bayar ada gitu. Jadi macam-macam lah ya, tergantung kalian mau milihnya yang kayak gimana gitu ya. Karena aku kan pengennya yang dekat rumah aja gitu kan. Jadi nggak mau yang nggak kerepot, karena dulu udah pernah repot gitu ya. Udah pilihnya deket aja lah, yang penting sama aja biayanya juga ya paling lah segitulah ya, nggak beda-beda jauh gitu, seperti itu. Terus di situ bisa halal gitu, itu yang mungkin nilai plusnya ya. Terus bisa ditungguin gitu. Kalau lahiran itu sayanya bisa ikut masuk. Kalau misalnya pas lahiran itu di ruang lahirnya itu ada yang rumah sakit karena corona nggak boleh masuk, itu ada juga yang kayak gitu. Jadi di rumah sakit di Jepang itu ya terserah kalian ya mau milihnya di mana gitu. Mungkin itu kebijakan daerah-daerah juga beda ya. Di Osaka, temen-temen yang di Osaka itu malah lahiran itu nggak bayar gitu ya. Ada yang uangnya kembali kayak gitu. Aku juga belum tahu nanti kayak gimana ceritanya. Nanti kalau udah lahir baru aku bisa cerita lagi gitu ya. Mungkin nanti kita cerita lagi masalah kehidupan di Jepang itu seperti apa, seperti itu. Nah gitu Cah ya. Terima kasih sudah ngikuti aku sama Nyonya pemeriksaan kandungan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.